Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia kita teman-teman ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, masih belum dipecat ya sebagai konsultan pajak, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda sendiri ya. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagramnya Pajak Smart ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Nah, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa kita sekarang ada program membership teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum bergabung, mari bergabung. Buat teman-teman yang mau diskusi pajak akunting langsung dengan gue, dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Teman-teman nanti bergabung dalam grup WhatsApp bersama gitu, membership ya, bebas diskusi pajak tiap hari ya. Dan Anda juga dapat bertemu dengan Awan secara langsung ya, online, tiap hari Selasa malam jam 8 malam. Kita bebas ngebahas kasus-kasus pajak kita semua ya, Anda semua ya. Nanti membership ini berbayar teman-teman ya, silakan aja bergabung, ada diskon khusus mungkin buat teman-teman ya, kalau lagi ada momen. Segera bergabung di membership kita di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Oke teman-teman, silakan dituliskan di komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Gue akan sampaikan dulu informasi terbaru teman-teman ya. Ini ada informasi terbaru baru hari ini sepertinya ya. Baru hari ini Kementerian Keuangan tiba-tiba sudah mempunyai plot untuk 2026 ya. Target penerimaan pajak itu naik tinggi sekali ya. 2.357 triliun. Ini tinggi banget teman-temannya, tinggi banget ya. Padahal 2025 aja masih babak belur. Tahun ini aja nih kita masih babak belur, luar biasa babak belur tahun ini ya. Tapi 2026 gila, naiknya tinggi banget ya. Mari kita baca ya. Judulnya adalah Strategi Kementerian Keuangan Menghimpun Penerimaan Pajak 2.357 triliun di 2026. Bagaimana caranya dia mau naikin pajak setinggi itu ya? Kemenkeu akan melanjutkan perbaikan Cortex System. Lah, kok Kemenkeu? DJP dong. Kok Kemenkeu yang ini perbaikan Cortex System? Harusnya DJP dong. DJP kemana suaranya? Si Pak Bimo nggak ada kabar sama sekali ya. Perbaikan Cortex System dan menyusun kebijakan insentif pajak yang tepat guna menghimpun target penerimaan pajak senilai 2.357 triliun pada 2026. Mampus. 2025 aja kita masih babak belur, masih nangis darah ini cari penerimaan pajak ya. Dia 2026 udah punya target 2.300 triliun. Mampus. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan Bapak Ion Arsal mengatakan Cortex akan mendorong kinerja pengawasan kepatuhan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Jadi, gua rasa sih Cortex ini sama sekali tidak melayani ya. Cortex ini mengawasi betul, memeras betul, memaksakan orang bayar betul ya. Tetapi memberikan pelayanan gua rasa tidak ya. Apa pelayanan dari Cortex ini? Menurutnya, dua aspek ini berkontribusi meningkatkan penerimaan pajak tahun depan. Mencari penerimaan strateginya yang utama ialah melanjutkan proses reformasi. Perbaikan Cortex akan memperbaiki pelayanan kepada WP dan pengawasan lebih berkualitas. Kalau pengawasan gue setuju ya, karena Cortex ini akan terus menjadi pengawasan yang lebih membahayakan bagi wajib pajak ya. Akan banyak sekali wajib pajak tiba-tiba terima STP, SKP padahal tidak ada masalah apa-apa ya, tiba-tiba SKP, STP dan orang belum baca di Cortex tapi dianggap sudah menerima. Ini sangat berbahaya sekali ya. Tetapi begitulah Cortex. Sedangkan pelayanannya, apa pelayanan yang diberikan oleh Cortex? Gua rasa nggak ada ya. Katanya dalam live special event penyampaian RUU APBN 2026.
Bapak Yon menuturkan reformasi yang dilaksanakan DJP mencakup digitalisasi sistem administrasi pajak ya. Kini WP bisa mendapatkan layanan serba online melalui Cortex. Salah satu contohnya ialah melaporkan SPT tahunan secara online. Itu mah dari dulu, bos. Dari dulu SPT tahunan online. Tidak perlu Cortex sudah bisa online. Aduh, si Bapak Yon ini kasih berita kok sesat ya. Selain perbaikan Cortex sistem, dia menilai pentingnya menggodok kebijakan insentif pajak yang tepat dan terukur. Gua rasa nggak nyambung ya, nggak ada urusannya insentif pajak dengan penerimaan pajak, nggak ada hubungan. Insentif pajak itu justru menurunkan penerimaan pajak gitu loh, nggak ada hubungan. Menurutnya, insentif pajak yang tepat terutama bagi dunia usaha akan menggerek masuknya investasi ke dalam negeri. Kagak bisa, bos. Investasi ke dalam negeri itu hanya bisa masuk apabila investornya percaya sama pejabat. Sekarang, bagaimana bisa percaya sama pejabat? Data BPS aja bisa dipalsukan ya. Data BPS katanya kita ini pertumbuhan ekonomi 5,15%, kan omong kosong. Jadi data pemerintah aja yang data resmi itu bisa dicurigai sebagai penipuan, bisa dicurigai sebagai data palsu. Orang jadi nggak percaya. Itulah alasannya investor tidak mau masuk gitu loh. Bukan nggak ada urusannya dengan insentif seperti gini. Aduh si Pak Yon. Tetapi itu pendapat pribadi gua teman-teman ya. Bukan fakta lapangan ya. Kita memahami bahwa insentif pajak itu salah satu instrumen yang mungkin akan menjadi faktor penentu orang mau invest atau tidak di Indonesia. Ya betul, salah satu faktor, tetapi bukan itu. Yang orang butuhkan adalah kepercayaan. Investor itu butuh kepercayaan kepada lu, gitu loh. Pejabat kita itu tidak bisa dipercaya. Itu masalahnya. Kebijakan insentif memang kita akan selalu selaraskan dengan pengembangan yang ada saat ini. Selain dua aspek itu, Kemenkeu juga akan melanjutkan implementasi kebijakan Undang-Undang HPP ya, omong kosong lah HPP ya. Sayang, dia tidak memperinci kebijakan apa saja yang akan dilanjutkan tahun depan ya, kecuali yang sudah diterapkan sejak Undang-Undang HPP. Ya betul, jadi omong-omong doang ini orang gitu loh. Apa kebijakan resminya itu apa? Cuman ngomong-ngomong doang lu. Jadi tidak ada satu orang pun di Kemenkeu yang punya visi jangka panjang. Yang punya visi bagaimana tahun depan kita bisa merealisasikan uang segini banyak. Yang ada adalah peras. Semua petugas pajak sekarang lagi diarahkan untuk memeras wajib pajak semampu-mampunya, sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya. Ditambah dengan uang suap sebagian lah masuk kantong pribadi gitu ya. Jadi tidak ada reformasi pajak saat ini ya. Semakin kacau dan semakin kacau, tidak ada pejabat yang punya visi jangka panjang. Tentu, yang paling penting juga menurut saya adalah kita sudah menggagas banyak kebijakan sejak 2022 melalui Undang-Undang HPP. Nah, ini tentu harus kita terus lanjutkan. Oke. Untuk diketahui, nota keuangan RAPBN 2026 ya mencatat penerimaan negara itu 2.357 triliun. Target itu naik 7,6 triliun dari target APBN 2025 ya, 2.189 triliun. Ini gila. Target 2025 aja masih ngos-ngosan, masih berdarah-darah, masih apa ya istilahnya ya, masih kacau balau gitu loh. Gimana mau naikin 2026? Cuma ada satu caranya adalah dengan memeras rakyat sendiri. Itu masalahnya, bos. Aduh, kasihan banget rakyat kita ya. Aduh, sudah. Oke, teman-teman. Jadi sulit ya kalau ngomongin pejabat ini ya. Oke teman-teman, silakan di komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawab ya. Ada Bapak Vincent Lianto. Hola Pak Awan. Halo Pak Vincent. Luar biasa ya, bintang Instagramnya Perpajakan Indonesia ya Bapak Vincent. Halo Pak. Halo. Sehat-sehat terus Pak. Sukses selalu. Bapak Andre Nasuria. Malam Pak Andre. Jika owner punya CVA dan CVB, lalu CVA dan B itu bertransaksi, apakah akan ada hubungan istimewa? Jawabannya ada. Oke? Jika iya, apa yang kemungkinan terjadi? Jawabannya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jadi orang tuh terlalu ketakutan. Jadi wajib pajak itu terlalu ketakutan berlebihan, gitu loh. Kita mesti bertanya ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, gua ada nggak niat untuk mengelabui pajak? Kalau tidak ada, ya sudah nggak usah khawatir. Mau PTA, PTB, PTC, punya saya semua, saling bertransaksi, tidak ada masalah. Oke?
Masalah muncul biasanya apabila terjadi transaksi dengan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itu masalahnya. Nah, sepanjang CVA CPB ini saling transaksi dengan harga yang wajar dan normal, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, Pak. Jadi, hubungan istimewa bukan berarti dunia kiamat ya. Hubungan istimewa itu hanyalah suatu istilah aja di dunia pajak gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Teman-teman tuh Pak Andre Nasuria. Bapak Purnawan Iswan. Malam kawan. Malam Pak Purnawan. Bagaimana kabar Kak Awan? Semoga selalu masih sehat Pak ya. Masih sehat, masih hidup, masih bisa bernapas. Terima kasih Pak. Masih sehat Pak. Terima kasih Pak Purnawan. Thank you. Bapak Ibu Cecilia, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Bapak Ahmad Saiful Aldi, bahas PMK 37 2025 kok. PMK 37 belum sempat saya bahas ya. Tapi saya pernah nggak saya bahas? Kayak sudah saya bahas. Ya cuma gitu-gitu doang sih Pak. PMK 37 mengenai kripto ya kalau salah ya. Sudah pernah saya bahas sih Pak. Oke, di YouTube ya. Thank you Pak Ahmad, semoga terbantu. Bapak Naga SMW, malam Pak. Apakah ada grup WA? Kita ada grup WA Pak, tetapi untuk membership ya, Bapak kalau mau bergabung boleh ke pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Oke, mari bergabung jadi membership kita. Thank you Pak Naga, semoga terbantu. Bapak Orsola ID, jika badan baru berdiri, penghasilan semuanya dari luar negeri. Perhitungan PPh badan pakai cara umum ya, tidak boleh UMKM. Saya rasa boleh UMKM Pak. Saya rasa boleh UMKM. Coba Bapak email ke informasi@pajak.go.id ya. Email ke informasi@pajak.go.id. Di sana tanyakan apakah saya boleh UMKM atau tidak. Oke, kemudian Bapak juga perlu mencetak yang namanya surat keterangan PP55 ya. Suket PP55 perlu dicetak supaya memastikan Bapak itu memang qualified pakai PPh UMKM 0,5%. Saya rasa boleh kok, walaupun penghasilan dari luar negeri ya. Saya rasa boleh. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Orsola ID. Ibu Cecilia Teja Gutomo. Pajak sewa 10% atas rumah yang disewakan. Kapan harus disetorkan? Apakah boleh bersamaan dengan SPT tahunan? Tidak perlu. Tidak bisa Bu Cecilia ya. Penyetoran PPh sewa itu harus bulan berikutnya. Jadi bulan kita terima uang kapan nih? Bulan kita terima uang, maka sudah harus dibayar bulan depannya ya. Maksimal tanggal 15 untuk masa bulan sebelumnya. Oke. Jadi contohnya nih, uang diterima tanggal Agustus. Ya udah, di September, sebelum tanggal 15 September dibayar untuk masa Agustus. Ya, dan dilapor juga ya di PPh unifikasi, bukan cuma dibayar. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia Teja Gutomo. Bapak Ivan Sutejo 12. Malam kawan, malam Pak Ivan, mau tanya. Apakah benar SPT tahunan kurang bayar, resikonya kena pemeriksaan lebih kecil daripada SPT nihil? Itu tidak benar ya. AR saya bilang begitu, makasih kok. Tidak benar ya. SPT LB maupun kalau SPT LB tidak bisa ya. Kalau SPT LB itu sudah pasti diperiksa. Kalau SPT nihil, saya rasa tidak lebih besar kemungkinan diperiksa daripada SPT kurang bayar. Tidak juga, sama saja ya. SPT KB maupun nihil itu sama. Yang tidak boleh itu SPT LB. Kalau LB sudah pasti diperiksa, karena kan ada restitusi. Nah, teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Gipta Suara. Pak Awan, kira-kira pajak UMKM ada perpanjang nggak? Kira-kira Pak Awan siapa tahu ada bocoran. Saya belum tahu bocorannya Pak ya. Masih belum tahu bocorannya, tetapi saya rasa akan diperpanjang. Jadi saya tidak terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan 2026. Nanti. Di negeri Konoha itu bisa aja tanggal 31 Desember malam dibikin aturan baru. Itu bisa. Ya, di negeri Konoha itu bisa begitu. Jadi nggak usah khawatir, santai aja. 2026 masih panjang, nanti aja kita urus. Teman-teman tuh Pak Gipta Suara. Bapak Mr. Ranswips. Om Awan, kalau pengangguran KLU di korteksnya isinya apa? Isi aja pegawai swasta Pak. Isi aja pegawai swasta. Jadi nggak ada masalah kok. KLU itu tidak terlalu masalah kalau kita pengangguran. KLU menjadi penting ketika kita menggunakan sistem norma nanti tahun depan. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Mr. Ranswips. Bapak Mr. Ranswips. Om Awan, semua harta muncul di korteks ya? Tidak semua ya, tidak semua.
Jadi kita tidak usah berharap Cortex itu tahu harta kita semua, tidak usah berharap dan tidak usah ketakutan. Intinya kita harus siap dengan semua harta dan kita laporkan semua di SPT kita, gitu aja. Oke, teman-teman tuh Pak Ranswips. Bapak Ibu Aliando Peter, kenapa sekarang STP jarang dikasih potongan diskon? Saya rasa dari dulu begitu Pak ya. Dari dulu juga STP itu jarang dikasih potongan diskon. Kalau sekarang karena negara lagi butuh duit. Negara kita ini lagi kesusahan duit banget ya. Jadi ya begitulah, STP emang lagi susah. Mau dikasih diskon memang susah. Ya, karena negara butuh duit gitu. Oke, semua teman tuh Pak Aliando Peter. Bapak Mr. Ranswips, di Cortex semua penghasilan langsung terdeteksi ya Om Awan. Tidak semua ya. Jadi kadang-kadang masih ada penghasilan yang tidak terdeteksi ya, tidak ada masalah. Dan penghasilan yang tidak terdeteksi bukan berarti nggak perlu kita lapor ya. Penghasilan itu tetap perlu dilapor walaupun tidak terdeteksi di Cortex. Oke. Jadi kita harus jujur, ini gitu. Sama teman tuh Pak Mr. Ranswips. Ibu Cecilia Teja Gutomo, tanya lagi Pak. Suami istri yang menikah dengan akte pisah harta dan punya MPW masing-masing. Apakah perhitungan pajaknya tetap digabung secara penghasilan? Jawabannya tetap digabung, ya. Mau dia pisah harta maupun tidak pisah harta, yang namanya pajak itu suami istri adalah satu kesatuan. Suami istri adalah digabung, ya. Jadi pisah harta itu hanya berlaku ketika nanti ada perceraian. Tetapi pisah harta tidak laku di dunia pajak. Ya, di dunia pajak nggak peduli, lu mau pisah harta, nggak pisah harta, pajak itu penghasilannya itu adalah gabungan. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia Teja Guno. Bapak Mr. Ranswip, makasih Om, sama-sama. Ibu Lisa Mona, malam kok Awan, salam sehat bahagia selalu, amin. Terima kasih Bu Lisa, salam sehat selalu ya teman-teman semua, thank you. Ibu Lisa Mona, malam kok, naik lagi target penerimaannya ya kok, makasih. Yes, betul ya. Jadi berani sekali ini Sri Mulyani menaikkan target penerimaan negara 7,6% ya. Gue rasa mungkin dia pikir gini, tahun depan kan gue udah gak menjabat, jadi urusan lu aja deh. Nah, kira-kira gitu ya. Gue pikir mungkin begitu ya. Mungkin Sri Mulyani sudah siap-siap mau terbang lepas landas, jadi udahlah terserah lu aja lah, mau naik 7%, naik 6%, terserah lu aja lah. Nanti juga orang baru yang ngerjain ya, kira-kira gitu ya. Mungkin ya, tapi ini hanya pendapat pribadi gue. Oke, thank you Bu Lisa. Lanjut. Bapak Rian Mahendra, malam kok numpang tanya, PPh 21 gross dan gross up di Cortex ini bedanya apa ya? Bagaimana nanti pelaporan tahunannya? Setahu saya begini Pak, setahu saya ya, kalau gross itu artinya gaji 10 juta dipotong 1 juta dibayar 9 juta. Berarti gross ya, seperti biasa ya, dipotong. Kalau gross up itu gajinya itu sudah dihitung dulu, sudah sudah disepakati, take home pay-nya itu 9 juta. Gitu loh, take home pay 9 juta sehingga di gross up, dinaikin brutonya menjadi 10 juta. Nah, dipotong 1 juta dapat 9 juta. Intinya sama saja. Cuman kalau gross itu diketahui bruto dahulu, kemudian baru hitung take home pay. Kalau gross up itu diketahui take home pay dahulu, baru hitung bruto. Intinya itu sama saja sebenarnya. Nah, kalau gross up akan lebih tinggi karena take home pay-nya itu sudah bersih kan, biasanya begitu. Oke, bagaimana nanti pelaporan tahunannya? Sama aja ya. Gross maupun gross up tuh barangnya sama aja sebenarnya. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak Andre Nasuria, gimana mau invest modal belum disetor aja dikenai pajak bunga? Bayangkan, jika buat PT di tanggal 31 Desember, masa iya dipajakin bunga atas modal belum disetor juga? Oke. Saya rasa nggak perlu sih ya, tidak perlu membayar pajak atas bunga yang belum disetor. Membayar bunga atas modal yang belum disetor. Itu kan sebenarnya hanya akal-akalan oknum aja sebenarnya. Oke. Thank you Pak Andre, semoga terbantu. Bapak Mr. Ranswip, kalau pengangguran KLU di Cortex isinya apa? Isinya itu pegawai swasta aja Pak, pegawai saja ya. Jadi nggak ada masalah, KLU-nya mau apapun nggak ada masalah kalau penganggurannya. Sama teman tuh Pak Ranswip. Bapak Andre, thank you ya kok, sehat dan sukses selalu. Thank you Pak, thank you ya, sehat dan sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Ibu Mary, malam kawan, semangat kok, semangat Bu Mary. Thank you. Ibu Vale Milano, malam kok mau tanya, kalau dapat STP karena telat lapor PPN,
Apakah bisa dihapus atau minta diputihkan? Apa pernah ngalamin? Jawabannya bisa mengajukan permohonan penghapusan. Oke, bisa mengajukan permohonan penghapusan atau pembatalan STP atau penghapusan lah ya, penghapusan denda. Ya nanti tinggal diciptakan alasannya. Alasannya karena saya khilaf, alasannya karena saya tidak paham, alasannya karena uang lagi nggak ada. Dibikin aja alasannya apa, gitu ya. Nah, pengalaman saya tidak pernah dikabulkan, ya. Jadi mohon maaf ya, pengalaman saya tidak pernah dikabulkan dan saya tidak pernah berharap untuk meminta-minta sama petugas pajak ya. Jadi solusinya adalah menggugat ke pengadilan kalau mau. Kalau enggak, ya sudah, mengajukan permohonan penghapusan sanksi. Kalau ditolak, Ibu boleh mengajukan sekali lagi. Boleh 2 kali ya, mengajukan permohonan sanksi. Kalau ditolak, ya sudah, gitu ya. Mau gugat ke pengadilan, boleh. Kalau enggak, ya sudah, bayar aja. Gitu ya. Semua bantu Pak Vale Milano. Bapak Andre Nasuria. Misalkan supplier menjual barang ke CV A 100.000. Lalu CVA menjual ke CVB 110.000. Di mana CVA dan B ini adalah hubungan istimewa dan CVA mengambil untung 10.000. Apakah nilai 10.000 itu koreksi? Oke, gimana Pak pertanyaannya ya? Jadi nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. CVA beli 100.000, dia jual 110.000 kepada CVB. Pertanyaannya, CVA ini jual kepada orang lain berapa? Nah, kalau dia jual ke orang lain sama 110.000 berarti tidak masalah ya. Hubungan istimewa itu boleh-boleh saja sepanjang harganya wajar. Tetapi kalau dia jual ke orang lain 200.000 contohnya, berarti kan si CVB ini istimewa. Nah, ini nggak boleh gitu. Atau dia jual ke orang lain tuh jual rugi gitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi intinya hubungan istimewa itu boleh-boleh saja sepanjang harganya wajar dan sama dengan penjualan kepada orang lain. Kira-kira gitu. Nah, oke. Semua teman tuh Pak Andre Nasuria. Kemudian Ibu Amelia Karisza. Kok lagi ramai pemeriksaan? Ini sudah berjalan 3 bulan belum kelar-kelar. Padahal datanya semua jelas dan clear. Disarankan jalur damai saja. Kira-kira biasanya minta berapa ya kok? Udah Pak, Bu, tembak aja. Jadi Ibu sanggupnya berapa? Kasih tahu ke pemeriksa, Pak pemeriksa, daripada kita ribut, saya mau damai aja. Saya sanggupnya sekian rupiah. Jadi Ibu tegaskan, Ibu maunya berapa? Jangan muter-muter, Bu. Jangan ngambang, oke? Ibu maunya berapa? Berapa rupiah? Mau 1 juta? Boleh. Mau 100 juta? Boleh. Mau 10 juta? Boleh. Mau 300 juta? Boleh. Mau 1 miliar juga boleh. Jadi berapa angkanya itu harus tanya ke diri sendiri. Jangan tanya saya. Karena kita nggak bisa tahu kondisi orang beda-beda, ya kan? Nah, jadi Ibu masih bertanya ke diri sendiri. Saya ini kira-kira relanya bayar berapa? Sanggupnya bayar berapa? Udah, kasih tahu ke orang pajak, Pak pajak, ini daripada ribet jauh-jauh, lama-lama, saya bersedia bayar pajak sekian. Nah, mengenai teknisnya, tolong Bapak atur, gitu ya. Tolong minta pemeriksa pajaknya Bapak atur aja. Saya sanggupnya sekian. Anggaplah sanggupnya sekian juta gitu ya. Ya udah, sekian juta ini bagaimana teknisnya tolong Bapak pemeriksa yang bantu atur. Itu aja. Nah, oke, kalau mau damai ya. Kalau nggak mau damai ya udah kita hitung-hitungan menurut pemeriksa berapa, menurut kita berapa gitu. Oke, teman-teman tuh Bu Amelia Karisza. Bapak Gipta Suara, kalau tahun ini masuk terpotong Pak ya, terpotong Pak Suara, boleh ketik lagi. Bapak Ivan Sutejo 12. 2025 udah mau habis. Tahun pajak 2020 apakah masih ada kemungkinan diperiksa? Udah nggak ada 2020 periksa Pak. Semua orang sekarang fokus ke 2023, 2024 atau mungkin 2022. 2021 pun udah mulai ditinggalin ya. 2022 ke atas lah ya. 2020 udah nggak ada cerita 2020 ya. Walaupun masih mungkin ya, tetapi orang pajak juga malas ya periksa 2020. Masih ada ikan gede, masih ada potensi besar di 2022, 2023, 2024. Ngapain dia ke 2020 ya? Jadi hampir nggak ada lah menurut saya ya. Tapi mungkin aja. Sama teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Orsola ID, Pak, kalau punya badan A yaitu CV dan badan B, jika badan B dapat dividen, agar bebas pajak dividen, uangnya dipinjamkan ke CVA. Bunga pinjaman dihitung dan bayar pajak.
dan kemudian dananya di-prefer dari CVA selama 3 tahun. Kira-kira melanggar enggak? Melanggar Pak, melanggar, nggak bisa. Karena salah satu investasi yang bebas pajak dividen adalah pinjaman ke UMKM. Enggak. Gimana menurut Kak Awan? Enggak. Pinjaman ke UMKM itu sangat ambigu dan sangat tidak jelas ya. Ini kan pinjaman kepada CV sendiri kan, ya udah nggak usah deh, jangan. Mending uangnya taruh di deposito ya, tahan selama 3 tahun atau SBN ya, belilah sebuah SBN mungkin ORI atau apa gitu, tahan selama 3 tahun, udah gitu aja, nggak usah pusing ya, makan bunga aja 3 tahun gitu ya. Kalau itu uang taruh di sebuah CV bentuknya bunga dan sebagainya, saya rasa nggak bisa. Nanti ribut sama orang pajak, ribut sama AR, gitu ya. Jadi paling aman adalah udah taruh di SBN atau deposito, nanti terima bunga aja lah. Selama 3 tahun, tahan Pak. Nah, kalau nggak ya udah bayar 10% beres. Gitu ya. Oke, thank you Pak Orsola ID. Ibu Lucy M3665, malam kawan, malam Bu Lucy, numpang tanya. Kalau perusahaan terima sponsor dan tenan, tapi pembayarannya tidak dipotong PPh 23 atau PPh final, itu gimana ya kok? Apakah perusahaan saya harus bayar dan lapor sendiri? Yes, kalau itu PPh final, Ibu bisa lapor dan bayar sendiri bulan depan, bulan berikutnya. Tetapi kalau itu PPh 23, maka Ibu tidak usah bayar dan nggak usah lapor, Ibu cukup hitung nanti di SPT tahunan. Ya, jadi sesuatu yang bersifat final. Jadi kalau PT Ibu ini adalah PPh final, maka Ibu bisa langsung bayar sendiri ya, kalau nggak dipotong bulan depan. Tetapi kalau bersifat tidak final, maka Ibu tidak usah bayar sendiri, nanti dihitung di SPT tahunan. Oke? Semua teman-teman tuh Bu Lucy M3665. Bapak Jo 158, malam kok izin tanya. Faktur pajak uang muka perusahaan masih pakai PPh final. Apakah itu terhitung omset yang harus dibayar PPh finalnya? Saya rasa iya Pak, saya rasa iya ya. Uang muka saya rasa iya. Itu termasuk hitungan PPh final. Saya rasa gitu sih. Daripada nanti dimundurin, mending sekarang aja kita bayar. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Joe 158. Ibu Niken Sintasari, malam kok, malam Bu Niken. Rekening bank orang pribadi apakah dikenai pajak? Jawabannya tidak ya. Jadi pajak itu tidak dikenakan atas harta. Ya, di Indonesia tidak mengenal pajak atas harta kecuali ketika teks amnesti ya. Tetapi kalau harta itu belum Ibu laporkan, kalau rekening itu belum Ibu laporkan, berarti kan Ibu mesti laporkan nih. Nah, ketika Ibu laporkan, maka Ibu harus balancing, harus dicocokkan dengan penghasilannya. Nah, penghasilan inilah yang kena pajak, gitu ya. Jadi pajak itu dikenakan atas penghasilan, bukan atas rekening bank, bukan atas harta. Oke? Nah, jadi tetapi kan adanya harta adalah karena ada penghasilan. Nah, penghasilan inilah yang kena pajak. Nah, teman-teman tuh Bu Niken Sintasari. Ibu Amelia Karista. Apakah kalau pemeriksaan walaupun datanya sudah benar, tetap selalu bayar ya endingnya? Makasih ya Saya rasa enggak juga ya. Jadi seorang pengacara pajak yang benar itu seharusnya itu mengikuti aturan yang benar. Kalau aturannya itu tidak usah bayar, ya nggak usah bayar, gitu loh. Kalau aturannya itu harus bayar, ya kita harus bayar, gitu. Jadi buat apa kita kuliah tinggi-tinggi jadi konsultan pajak, tetapi ujung-ujungnya jadi tukang koruptor, ya kan? Buat apa kuliah tinggi-tinggi jadi konsultan pajak, pengacara pajak, ujung-ujungnya negosiasi, kan orang bodoh itu namanya, ya kan? Buat apalah kita sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma negosiasi uang damai, kan orang bodoh. Jadi ikutilah hukum. Kalau hukumnya bilang nggak perlu bayar, ya udah nggak usah bayar. Itu yang benar menurut saya, gitu ya. Tetapi di negeri Indonesia atau di Konoha ini kan agak aneh-aneh orang-orangnya ya. Daripada ribut, daripada repot, dia lebih memilih kasih uang suap. Ya sudah, mau gimana lagi, gitu kan. Oke, teman-teman tuh Bu Amelia Karisa. Ibu Siana Sien, mau tanya. Ini PT baru berdiri dari tahun 2023 dan belum PKP. Kondisi masih rugi. Tidak perlu bayar PPh final 0,5%, tidak ya Terima kasih. Perlu Bu ya, perlu ya. PT yang punya omset itu harus bayar PPh final walaupun dia rugi ya, karena PPh final itu dikalikan dari omset.
Jadi omset kalikan 0,5% itulah PPh final, tidak peduli kita untung atau rugi. Nah, kalau ibu tidak mau bayar PPh dengan alasan rugi, maka ibu harus memilih yang namanya menggunakan PPh umum. Nah, ibu masih masuk ke Cortex, kemudian pilih menu cetak surat yang namanya memilih PPh umum, sehingga ibu tidak perlu lagi bayar PPh final. Dengan demikian, PPh kalau ibu kondisi rugi, itu tidak usah bayar PPh umum. Ya, silakan dilakukan, cuman sekali menggunakan PPh umum itu sudah tidak bisa pakai PPh final ya, sudah nggak bisa kembali ke PPh final. Oke, semua teman tuh Bu Siana Sien. Bapak Ivan Sutejo 12. Terima kasih asupan edukasi pajaknya kok sama-sama. Di Konoha tidak ada orang pajak kasih edukasi ke WP. Oke. Thank you Pak Ivan, thank you. Lanjut. Bapak Ali Febrianto. Apakah USKP masih penting? Tidak penting ya, buang aja ke laut. Oke Pak Ali, thank you. Bapak Artekno. Negara Konoha ini APBN dari pajak 80% dan UMKM penyerap tenaga kerja 90%. Tetapi nggak ada edukasi seperti ini. Kadang ditagih 5 tahun yang lewat dan tiba-tiba banyak yang bangkrut dan nggak fokus usahanya. Ya begitulah Pak. Mau gimana lagi sekarang? Ini semua dari atasannya, dari atas, dari ujungnya itu si menterinya sudah begitu perilakunya. Gitu loh. Gimana anak buahnya? Ya mau gimana? Kita hanya bisa mengikuti aja permainan dia. Oke. Semua teman tuh Pak Artekno. Bapak Dadan Cahyadi. Payment ID apakah akan digunakan senjata orang KPP? Saya rasa enggak juga lah ya. Payment ID kan enggak jadi kan? Masih belum jadi payment ID. Jadi enggak juga lah. Saya rasa ya. Oke. Thank you Pak Dadan. Semoga terbantu. Bapak Joe 0158. Kalau case-nya seperti ini faktur pajak uang muka tuh Desember 2024. Pelunasan di Februari 2025 itu gimana Desember kan masih status faktur pajak uang muka ya. Apakah PPh final tetap dibayar untuk faktur pajak uang muka Desember? Kalau saya iya. Jadi saya tuh punya kecenderungan ya, faktur pajak harus sama dengan nilai penjualan di akunting dan harus dicocokkan dengan PPh final yang dibayar selama setahun. Kalau saya begitu. Jadi saya paksakan sama persis. Kalau saya cara mainnya gitu. Karena saya malas untuk mengklarifikasi untuk perbedaan-perbedaan nanti. Gitu ya. Jadi begitu faktur pajak sudah terbit, maka invoice sudah diakui oleh akunting dan juga uang sudah masuk dan juga kita sudah mulai mengakui pembayaran PPh finalnya di Desember. Untuk uang mukanya saja. Saya rasa begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Jo 158. Bapak Orsola ID. Kalau pembagian dividen beli emas, oke, emas batangan ya, jangan emas yang lain ya. Selama 3 tahun, jika dijual dan kemudian dialihkan jadi investasi lain yang sesuai aturan, apakah dari selisih kenaikan harga emas harus bayar pajak? Jawabannya harus bayar pajak ya. Jadi kita dapat dividen 100.000 gitu kan. 1 juta deh, dividen 1 juta, kita beli emas 1 gram ya kan. Kemudian 2 tahun lagi kita mau ubah menjadi saham gitu kan. Begitu kita jual, itu kan emas bernilai anggaplah 1,5 juta gitu ya. Nah, kita beli saham 1,5 juta. Nah, 500.000 keuntungannya itu harus bayar pajak, harus gitu ya. Jadi yang bebas pajak adalah yang 1 jutanya. Yang 500.000 ya enggak, itu tetap hitung PPh. Kan sudah ada keuntungan gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Orsola ID. Kemudian Bapak Gipta Suara. Tahun ini saya seller, tahun depan mau jadi afiliator. Saya ganti ke norma kan Betul. Apakah boleh? Boleh. Dan pakai norma apa Normanya bebas aja sih Pak. Normanya bebas aja. Kalau afiliator bisa pakai jasa manajemen, bisa komisioner. Pokoknya carilah jasa yang normanya 50%. Ya, 50% lebih aman, lebih tepat. Oke, thank you Mbak Suara. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Kita ini sebenarnya pusing dan berat jika kena PPh 25 karena diawasi terus. Apa ada kerjaan tanpa setor PPh 25 selain jadi karyawan? Tidak perlu 25 Pak. Ya, jadi kalau karyawan tuh tidak perlu PPh 25. Oh, maksud Bapak selain karyawan ya? Ya nggak bisa sih, nggak bisa. Tetap mesti bayar PPh 25 ya.
Jadi kalau memang Bapak pekerja bebas, ya akan cenderung bayar PP 25. Ya nggak apa-apa sih Pak, ya paling beda-beda dikit lah nilainya ya. Oke. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak Ali Febrianto, ketika memberikan jasa konsultasi pajak, tetapi belum lulus USKP, apakah ada sanksinya? Jawabannya tidak ada sanksi ya. Ataukah ada strategi lain? Strateginya adalah Bapak bikin PTP seperti saya, dan kemudian jasanya bukan jasa konsultasi pajak, jasanya adalah jasa manajemen. Udah gitu aja Pak, itu strateginya ya. Thank you Pak Ali, semoga terbantu. Bapak Kopi Golden, untuk hibah rumah orang tua ke anak itu masih ada bayar pajak enggak? Rumah orang tua ke anak ya. Jawabannya tidak ada pajak penjualan, tetapi ada bayar BPHTB ya ketika balik nama. Ketika balik nama itu kan mesti bayar BPHTB untuk balik nama sertifikat. Sedangkan PPH mah nggak usah bayar. PPH jual nggak usah bayar. Tetapi mesti ada mekanisme SKB ya, mesti mengajukan SKB di kantor pajak. Oke. Kemudian di SPT nanti ditulis di kolom mana? Oh, oke. Penghasilan hibah ditulis di lampiran 3 ya. Lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya hibah. Tuliskan di situ. Kemudian bikin surat hibahnya, kemudian di bagian harta masukkan harta tersebut. Oke. Untuk tahun berikutnya, apakah sudah bisa tulis di kolom harta? Jawabannya bisa ya, sudah bisa tulis di kolom harta. Silakan ditulis. Oke. Sama-sama tuh Pak Kopi Golden. Bapak Agung Jatmika, saya lapor PPH penghasilan pribadi pas akhir tahun 2024. Keterangannya tiba-tiba NE zaman DJP. Nanti di tahun 2025 kan sudah Cortex. Nanti di Maret 2026 apakah tetap lapor? NE bukankah tidak wajib lapor? Betul Pak ya. Jadi kalau Bapak yakin status Bapak adalah NE, non-efektif, maka tidak usah lapor, tidak wajib lapor. Oke. Namun ingat, NE itu adalah untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan. Ya, kalau orang punya penghasilan apalagi di atas PTKP, maka sudah selayaknya tidak NE. Yang NE pun harus diaktifkan. Gitu ya, sehingga mesti lapor gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Agung Jatmika. Bapak Ivan Sutejo 12. Kalau hibah dari suami ke istri apakah bebas pajak? Jawabannya bebas pajak dan itu bukan hibah ya. Suami istri tidak usah kasih hibah, langsung aja dikasih ya. Kalau hibah itu dari papa ke anak atau dari anak ke papa, ayah, ibu, itu namanya hibah. Tetapi kalau suami istri itu bukan hibah, itu pemberian tidak kena pajak biasa saja. Pelaporan SPT tahunan sejauh ini sendiri-sendiri. Oke, nggak ada masalah ya. Tinggal bilang aja ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya dari suami atau dari istri. Oke, thank you Pak Iwan Sutejo. Bapak Dadan Cahyadi, kalau dalam sebuah CV, ownernya narik aset tanahnya dari CV, apakah owner tersebut sudah tidak berhak ambil prive? Saya ulang nih ya, dalam CV, owner itu narik aset tanahnya dari CV. Apakah owner itu sudah tidak berhak ambil prive? Jawabannya masih berhak ya. Kita masih lihat ke modalnya. Apakah dia masih punya modal? Kalau dia masih punya modal, berarti kan dia masih punya CV di situ ya. Berarti kan dia masih punya kepemilikan dan masih boleh terima prive gitu ya. Jadi modal dia kan belum tentu hanya berupa aset. Mungkin berupa uang yang lain juga masih ada. Oke. Teman-teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak BC RW 1217, Pak Wan, kalau PTP baru buat, kalau mau pakai 0,5% bisa langsung atau harus cetak dulu? Jawabannya bisa langsung Pak ya, tetapi alangkah baiknya Bapak tetap mencetak suket PP55 di Cortex. Oke, jadi sebenarnya tanpa ada suket pun sudah bisa, tetapi supaya Bapak lebih aman, lebih yakin, Bapak perlu mencetak suket PP55 ya. Kalau nanti sudah pakai final, terus mau pakai tarif umum di pertengahan tahun depan bisa. Bisa sih Pak, bisa ya. Cuman saran saya kalau Bapak memang sudah berniat pakai PPh umum, maka dimulailah dari awal Januari supaya lebih nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya bisa sih tengah-tengah tahun, cuman lebih aman di awal tahun Januari. Oke, thank you Pak BC, semoga terbantu. Ibu Janati Kidos, malam Pak Wan, malam Bu Janati. Izin tanya,
Kalau perusahaan dagang punya barang reject, apakah bisa dihitung dan boleh dibiarkan akhirnya mengurangi laba? Barang reject itu maksudnya mesti dimusnahkan, Pak ya. Nah, kalau barang dimusnahkan dengan alasan expired dan sebagainya, itu bisa ya. Tetapi perlu dibikin berita acaranya, perlu dibikin foto atau videonya supaya lebih aman ya. Ada dokumentasi, ada berita acara dan foto lah minimal ya. Bisa sih dibiayakan. Oke, teman-teman tuh Bu Janati Kidos. Bapak Firmansyah 26. Malam Pak Firmansyah mau tanya. Kalau untuk pengurusan izin, apakah dikenakan PPN? Saya rasa kena ya kalau PKP ya. Dengan status WP PKP. Oh iya, kena PPN. Nah, faktur pajaknya apakah sesuai dengan pembayaran ke dinas atau cuma jasa saja yang dibuatkan faktur pajak? Cuma jasa, Pak. Cuma jasa aja yang kena PPN ya. Kalau bayar ke dinas itu kan memang itu kan cuma reimburse gitu. Yang bayar ke dinas itu hanya reimbursement, jadi hanya numpang lewat gitu. Yang kena PPN adalah jasanya saja. Oke. Nah, kalau perlu dibuka 2 invoice. Satu invoice reimbursement, satu lagi invoice untuk untuk jasanya Bapak. Nah, itulah yang kena PPN. Oke. Teman-teman tuh Pak Firmansyah 26. Bapak BCRW, kalau bisa gimana? Oh, tadi sudah ya Pak ya? Tadi sudah Pak BCRW. Lanjut. Bapak Agung Jatmika. Saya karyawan. Kemudian di era DJP, di situ ada kewajiban pajak PPh pasal 25 dan 29. Maksudnya gimana? Bukankah karyawan itu pasal 21? Jawabannya betul Pak ya. Maksudnya adalah nggak usah dipusingin, nggak usah dibaca. Itu salah Pak ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya seorang karyawan juga bisa bayar PPh 25, juga bisa bayar PPh 29. Tetapi bukan berarti dia mesti bayar gitu ya. Nah, jadi Bapak cuekin aja, itu adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi nggak usah dibaca, Bapak sudah dipotong PPh 21 oleh perusahaan, itu sudah betul. Oke. Teman-teman tuh Pak Agung Jatmika. Bapak Dadan Cahyadi, PPh final 0,5%, apakah jadi diperpanjang? Jawabannya jadi ya, sampai Desember 2025. Oke. Kalau WPOP punya usaha just tip dan punya konter pulsa, itu gimana kewajiban pajaknya? Oke, usaha just tip dan punya konter pulsa. Just tip udahlah, paling gampang adalah UMKM ya. Paling gampang adalah UMKM bayar 0,5%. Oke, kalau tidak mau bayar 0,5%, maka gunakanlah badan, bikin badan, kemudian bikin pembukuan. Itu mungkin lebih ribet ya, tetapi 0,5% beberapa orang juga berat ya. Ya terpaksa kalau memang begini ya. Jadi tutup mata aja, bayar 0,5% beres. Oke. Teman-teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Ibu Heni Wijaya Kusuma. Bapak ya, Henry. Hasil penarikan Prive dari CV. Apakah berpengaruh ke PPh pasal 25 tahun berikutnya? Oh, enggak pengaruh. Di laporan wajib pajak orang pribadi. Oh, tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Jadi Prive itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak dari CV, sedangkan PPh 25 nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Oke. Teman-teman tuh Pak Henry Wijaya. Ibu Mari Zakristi. NPWP istri aktif, NPWP suami NE. Kalau suami berusaha, bisa nggak buat NPWP dan lapor SPT terpisah? Jawabannya bisa ya, bisa. Kan NPWP suami sudah ada ya, walaupun dia NE, tetapi masih ada NPWP-nya kan. Nah, NPWP itu tinggal diaktifkan saja, kemudian tinggal bayar dan lapor secara terpisah. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Oke. Teman-teman tuh Bu Mariza Kristi. Bapak Gipta Suara. Ada info nggak kapan PPh 0,5% online shop mulai diterapkan oleh marketplace nggak? Nggak ada info. Jadi aturan itu sudah berlaku mulai masa Juli, ya, masa Juli 2025. Namun, marketplace masih pada nggak ngerti. Marketplace masih pada nggak bisa, masih pada nggak sanggup. Jadi butuh waktu, sampai sekarang masih belum ya. Jadi nggak tahu juga. Tidak gampang Pak, tidak gampang bikin hal seperti itu. Kalaupun sudah dibikin butuh trial and error, jadi butuh waktu. Tidak segampang itu. Oke. Kalau Tokopedia mungkin bisa ya, Shopee mungkin bisa. Kalau marketplace yang lain, waduh. Oke. Teman-teman tuh Pak Suara. Bapak Ali Febrianto. Apakah seorang dokter ketika usia 70 atau 75 tahun otomatis menjadi NE? Jawabannya tidak. Tidak ya.
Ketika dia usia 70 tahun, bukan berarti dia tidak punya penghasilan. Dia bisa aja masih punya penghasilan dari sewa, dari SBN, dari saham, dan sebagainya. Jadi, NE itu hanya untuk orang yang sama sekali tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Kalau seorang dokter punya harta dan punya penghasilan, jadi tidak bisa NE. Oke, semua teman-teman Pak Ali Febrianto. Bapak saya Pramdani, kok saya ada PT bikin 2024 di Kalimantan. Ada solusi nggak ya untuk minta kode EVIN online buat lapor SPT yang sudah telat? Sekarang saya udah balik ke Jakarta, jadi nggak bisa urus ke DJP terdaftar. Mohon arahan ko, makasih. Bisa ya. Jadi langkah pertama adalah Bapak datang ke KPP terdekat dari rumah, ya. KPP terdekat dari rumah Bapak bawa akte aslinya, akte kopinya, NPWP-nya, bawa semua. Bilang aja, ini PT, saya nggak mungkin balik ke Kalimantan. Jadi saya bisa nggak bikinin EVIN di sini? Itu pasti bisa. Di KPP dekat bisa kok. Ya, KPP terdekat nanti dia tinggal hubungan komunikasi di internal DJP, itu bisa dibantu. Oke, nah, teman-teman tuh Pak Sai Pramdani. Bapak Ivan Sutejo 12. Kok untuk pemberian dari suami istri tadi berarti dimasukkan ke kolom penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Benar ya? Bukan hibah ya kok? Bukan. Hibah itu dari bapak ibu kepada anak atau dari anak kepada ayah ibu ya. Kalau suami istri itu bukan hibah, itu namanya penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Ya, di kolom 6C di bagian penghasilan tidak kena pajak. Oke, thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Bapak Is Setiawan, Marketplace apakah sudah mulai potong PPh 22 Pak untuk bulan Agustus? Kita nggak tahu ya kalau Agustus ya. Kalau masa Juli belum. Kan sekarang kan di bulan Agustus masih masa bulan Juli nih. Nah itu belum. Nah untuk Agustus kan dipotong di bulan September. Nanti kita lihat ya, apakah September itu sudah ready pada para marketplace-nya. Saya sih ragu ya, apakah mereka sanggup atau tidak. Oke. Teman-teman tuh Pak Is Setiawan. Bapak BC RW 1217. Pak, masih menyambung pertanyaan sebelumnya. Kalau mau merubah pakai tarif umum tahun depan, itu perlu mengajukan lagi bagaimana caranya? Oke, jadi gini. Awal Januari, Bapak mengajukan di Kortex yang namanya surat memilih menggunakan PPh umum. Nah, Bapak coba otak-atik di Kortex ya. Di bagian pelayanan, nanti ada tuh menu yang namanya surat memilih PPh umum. Nah, dengan Bapak mencetak surat tersebut, maka Bapak sudah tidak lagi menggunakan PPh final. Bapak sudah mulai menggunakan PPh umum. Dicoba aja Pak, nanti ada kok menunya. Oke, teman-teman tuh Pak BCRW. Ibu Janati Kidos, Pak Awan mau tanya. Kantor saya buka CV menggunakan 0,5%. Mengapa di Kortex tidak tampil e-Bupot untuk kami lapor PPh 21? Bagaimana caranya agar bisa tampil e-Bupot? Saya rasa bisa kok Bu, bisa. Coba aja mungkin Ibu belum impersonate ya. Coba Ibu impersonate dulu ya. Bukalah Kortex dari Korteksnya direktur, kemudian lakukan impersonate. Kepada PT ya. Impersonate kepada CV, dari direktur kepada CV, harusnya bisa kok menu e-Bupot. Coba dicek ya. Mestinya bisa. Oke. Semua teman-teman tuh Bu Janati Kidos. Bapak Is Setiawan, jika istri punya NPWP beda dengan suami, apakah boleh income suami dipakai oleh istri? Boleh-boleh aja ya, karena istri tidak ada income dalam hal ini. Boleh ya. Jadi nggak usah khawatir, suami istri itu saling memberi itu boleh-boleh saja dan tidak kena pajak, gitu ya. Nggak usah pusing kalau suami istri. Oke. Thank you Pak Is, semoga terbantu. Bapak Agung Jatmika, makasih kok atas edukasinya. Sehat-sehat untuk Koko, sangat bermanfaat ilmunya. Terima kasih Pak Agung, terima kasih. Lanjut Bapak Dadan Cahyadi. Kok, kewajiban PPh 0,5% itu berlaku kalau omsetnya 500 juta ke atas kan ya? Jawabannya iya, khusus orang pribadi. Ya, kalau badan itu tidak berlaku ya, batasan 500 juta. Batasan 500 juta tidak kena pajak hanya untuk orang pribadi. Kalau masih di bawah itu nggak usah bayar. Benar ya. Kalau masih di bawah tidak usah bayar. Oke. Thank you Pak Dadan. Semoga terbantu. Bapak saya Pramdani. Makasih kok. Semoga lancar selalu urusannya. Terima kasih Pak Dani. Thank you.
Bapak Keripik Jingjik. Selamat malam kok, malam Pak Keripik. Kalau suami punya NPWP dan istri juga punya NPWP, bisa digabung nggak? Jawabannya bisa ya, dengan cara tutup NPWP istri. Hanya saja NPWP suami aja dalam pelaporannya. Boleh ya. Jadi istri boleh mencabut NPWP-nya, kemudian semua harta dan semua penghasilan itu digabung ke suami. Itu boleh. Namun, ingat, cabut NPWP akan ada pemeriksaan ya. Jadi agak riskan ya kalau cabut NPWP. Oke. Thank you Pak Keripik Nyik. Ibu Mariza Kristi, suami istri NPWP pisah dan lapor SPT pisah untuk dua online shop berbeda. Jadi boleh ya Jawabannya boleh ya. Tapi tidak ada perjanjian pisah harta, nggak apa-apa ya. Nanti harta yang dilaporkan gimana baginya Ya terserah mereka mau gimana baginya. Jadi suami istri itu punya NPWP masing-masing ya, punya omset masing-masing, bayar pajak masing-masing. Tetapi hartanya, kalau mau dilapor semua di suami boleh nggak? Jawabannya boleh. Mau dilapor di semua di istri, boleh nggak? Ya boleh. Mau dibagi dua lapornya juga boleh. Mau dilapor di suami 80%, di istri 20%, ya boleh juga. Kan itu adalah harta bersama, gitu loh. Harta suami istri adalah harta mereka berdua. Terserah mereka mau gimana lapornya. Pajak nggak ada urusan. Nah, yang penting adalah penghasilannya benar. Penghasilannya dilapor dan dibayar pajaknya dengan benar. Udah gitu aja. Mengenai lapor harta, terserah mereka bersepakat mau gimana. Oke. Nah, semua teman itu Bu Mariza Kristi. Bapak Orsola ID, kalau suatu CV baru jual produk online, bukan di marketplace, pembeli adalah orang luar negeri, apakah pajak pakai UMKM? Kalau dia jual barang itu boleh ya, UMKM 0,5%, tetapi kalau dia jual jasa agak riskan. Oke. Kemudian, jika omset lebih dari 4,8 M, wajibkah PKP dan bikin faktur pajak? Jawabannya wajib PKP ya. Nah, mengenai faktur pajak, kalau dia jual ke luar negeri itu namanya ekspor ya. Kalau ekspor itu memang PPN-nya bebas ya, 0%. DP-nya digunggung boleh kalau pembelinya adalah end user ya. Nah, tetapi pembeli kan orang luar negeri. Apakah dianggap ekspor? Iya, itu ekspor. Karena produk bisa berupa barang digital. Nah, kalau barang digital, ya sama sih ekspor ya. Sama, ekspor. Paling aman ya Bapak bikin aja digunggung ya. Bikin digunggung. Dikenain PPN tetapi ya kalau digunggung ya. Gimana perlakuan jika produknya digital dan bukan digital? Kalau bukan digital gampang ya. Itu adalah ekspor ya. Nah, kalau produknya digital, coba Bapak cek aja ya. Bapak coba cek ke email, ke informasi@pajak.go.id ya. Nah, kalau saya sih paling gampang dianggap jual dalam negeri gitu. Dan tidak usah kenain PPN ya. Tetapi kalau sudah PKP menjadi penting nih PPN nih. Kalau sudah PKP ya mungkin perlu kena PPN. Kalau mau bebas PPN itu masih dibikin mekanisme ekspor. Gitu ya. Oke. Nah, thank you Pak Orsola ID. Bapak San John Ayem. Malam Pak Wan, malam Pak John. Mau tanya, biaya BPHTB atas hibah apakah bisa 0%? Jawabannya tidak bisa ya. BPHTB tetap kena 5%. Apakah ada syaratnya? Nggak bisa ya. BPHTB tidak bisa 0%, tetap harus dibayar. Yang bisa bebas adalah PPH-nya. PPH 2,5% penjual itu bisa bebas dengan syarat mengajukan SKB. Oke. Semua teman tuh Pak John Ayem. Bapak Y. Tirta Jaya. Malam Pak Tirta. Apakah SHU koperasi ke anggota dikenakan PPH? Setahu saya itu kena PPH final. Ya, coba dicek lagi Pak ke dasar aturannya, dasar hukum ya. Cek ke Google atau cek ke informasi@pajak.go.id. Sepemahaman saya, SHU koperasi itu adalah PPH final. Ada di bagian PPH final. Oke, nah, teman-teman tuh Pak Y. Tirta Jaya. Bapak I. Setiawan, makasih sama-sama. Bapak Sutarli Charles, malam malam Pak Charles. Saya jual sembako menggunakan PPH final 0,5%. Jika kalau nanti pajak UMKM terpotong. Oke, terpotong ya Bapak siapa? Bapak Charles. Tapi nggak usah pusing ya. Intinya adalah saat ini kita masih pakai 0,5% ya sampai Desember. Kita nggak usah pusingin nanti bulan Januari mau gimana, nggak usah pusingin dulu, masih jauh.
dunia itu bisa terbolak-balik hanya dalam waktu beberapa jam. Ya, kita masih ingat ya, PPN 11% itu diubah aturannya 6 jam sebelum tahun baru. Jadi nggak ada masalah ya. Sejauh ini kita masih pakai 0,5%. Oke. Nanti aja pikirin tahun depan masih jauh. Oke. Thank you Pak Sutarli Charles, thank you. Bapak It's Me Sukemi. Pak, kakak saya pernah bikin PT sejak 2021. Mulai ada bank di 2022. Transaksinya tidak pernah dicatat, tidak pernah lapor. Mutasi bank setahun rata-rata 1,5 M. Harus lapor SPT sejak kapan? Jawabannya adalah sejak mulai ada NPWP ya 2021. Jadi dia mesti mencari seorang konsultan pajak yang bisa bantu dia untuk bikin SPT 2021, 2022, 2023, 2024. 4 tahun wajib dibikin. Kemudian akunting mesti dibikin dari sekarang ya, dari dulu ya, dibikin akuntingnya. Jadi supaya rapi pajak dan rapi akuntingnya semuanya rapi. Oke, teman-teman tuh Pak Sukemi. Bapak Made Bagus, tanya kok, untuk WPOP mulai kapan harus pakai Cortex? Mulai Januari 2025 ya. Mulai sekarang Pak bikin Cortex ya, dari sekarang. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Charles ya, Sutarli Charles. Oh tadi sudah ya, jual sembako ya. Nah, kalau nanti sudah berakhir PPh 0,5%, sebaiknya menggunakan norma atau harus membuat CV supaya masih bisa pakai 0,5%. Norma Pak ya. Jadi Bapak mesti pilih, mau pakai norma boleh, mau bikin CV boleh. Kalau mau tetap 0,5%, maka gunakanlah CV supaya bisa 0,5%. Kalau orang pribadi pakai norma, sudah pasti. Ya, tahun depan. Itu kalau tidak diperpanjang ya, tetapi kan siapa tahu diperpanjang ya. Nah, teman-teman tuh Pak Sutarli Charles. Bapak Orsola ID. Kalau suami istri punya toko online, NPWP-nya pisah dan lapor sendiri-sendiri ya. Apakah omset mesti hitung digabung? Jawabannya omset masing-masing ya Pak ya. Tetapi dalam rangka hitung PKP itu mesti digabung. Jadi gabungannya itu maksimal 4,8 M. Nah, namun bayar pajaknya boleh masing-masing dan masing-masing dapat diskon yang 500 juta tidak kena pajak. Ya, tetapi batasan PKP adalah gabungan. Setahu saya dulu memang boleh pisah. Tetapi kalau tidak salah belakangan ini ada peraturan mesti digabung omsetnya. Iya ya, dalam rangka batasan PKP itu harus digabung. Akibatnya batasan jadi PKP hitung dari omset gabungan, betul. Dan mesti bikin faktur pajak dan kenakan PPN, betul. Nah, makasih sama-sama. Betul Pak, begitu ya. Oke, thank you. Semoga terbantu Ibu Orsola. Ibu Fatmalia 24, mau tanya. Kalau misalnya CV bergerak di bidang konstruksi, baru PKP. Hal wajib pertama dilakukan apa sebagai WP? Bayar apa dulu? Yang pertama adalah bayar konsultan pajak. Ya, Bu ya. Carilah konsultan pajak untuk ngeberesin akunting dan ngeberesin pajak ya. Untuk bikin laporan akunting dan laporan pajak. Jadi yang pertama-tama adalah bikin akunting dulu. Akunting harus lengkap. Kemudian mulailah bayar PPh 21 untuk karyawan, PPh final 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi, kemudian PPN kalau dia PKP gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, Bu. Kemudian PPh 23 kalau dia bayar jasa atau 21 gitu sih, Bu ya. Tetapi kalau Bu betul-betul baru ya, sudah main jasa konstruksi, alangkah baiknya gunakan konsultan pajak. Nah, teman-teman tuh Bu Fatmalia. Bapak Gipta Suara. Berarti kalau NPWP istri sudah nggak bisa pakai 0,5% PPh final dan suami NPWP-nya NE, itu apakah suami bisa pakai PPh final? Jawabannya lihat tahunnya Pak, berapa tahun? Kalau sudah 7 tahun ya sudah selesai ya. Apakah itu hitungannya NPWP baru atau ngelanjutin dari tahun NPWP dulu yang dibuat? Jawabannya ngelanjutin ya. Jadi ketika dia NE kemudian dia aktifkan, maka tetap dihitung 7 tahun yang dulu. Ya, jadi bukan dihitung sejak dia mulai mengaktifkan ya, tidak. Tapi hitung sejak kapan dia mulai bikin NPWP. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Gipta Suara. Kemudian Bapak Sutarli Charles, makasih kok, God bless sama-sama ya. Bapak Tas sepatu Emory original. PMK 37 udah ada yang ditunjuk belum ya? Apa itu Pak ya? Saya lupa. Mengenai apa tuh PMK 37? Mengenai marketplace atau mengenai kripto ya? Kalau mengenai marketplace, semua marketplace sudah kena ya. Cuman pada belum bisa melakukan. Oke, thank you Pak Sepatu Emory, semoga terbantu. Lanjut Ibu Julia Sep.
Ko, gimana? Ada nggak kabar teks amnesti lagi nggak? Wah, belum nih Bu. Ya, sudah kita tunggu-tunggu teks amnesti, tetapi belum ada kabar. Saya rasa sih akan jadi. Saya rasa akan jadi ya. Cuman Sri Mulyani ini berhati-hati ya. Jangan sampai teks amnesti nilai pajaknya tinggi, orang nggak mau bayar, ya kan? Tetapi jangan sampai juga nilai terlalu rendah, orang sembarangan, gitu ya. Jadi dia mesti cari angka yang masuk akal, yang normal. Saya sih yakin pasti ada teks amnesti. Cuman sampai sekarang belum ada kabar. Oke, thank you. Thank you Bu Julia, semoga terbantu. Ibu Fatma, makasih kok sama-sama. Ibu Lucy M, makasih kawan, sehat selalu. Makasih Bu, sehat selalu. Lanjut Bapak Made Bagus. Gimana cara aktifkan Cortex untuk WPOP? Caranya adalah Bapak buka YouTube, di situ ada banyak ya cara aktivasi Cortex ya. Caranya adalah tinggal masuk ke Cortex, kemudian masukin nomor, kemudian masukin lupa password aja. Coba menu lupa password, harusnya bisa. Kalau nggak bisa, maka masukin registrasi. Kalau nggak bisa, mending ke KPP supaya kadang-kadang ada duplikat NIK dan sebagainya. Oke, thank you Pak Made Bagus, semoga terbantu. Bapak Tas Sepatu PMSE. Oke, PMSE. Ibu Julia Sep, PPH final UMKM yang diperpanjang belum terbit nih PMK-nya. Sudah apa ya? Namanya PMK Konoha nomor 001 ya, karena di negeri Konoha media sosial Menkeu itu adalah PMK ya. Jadi nggak usah pusing ya, sudah ada di PMK Konoha nomor 001 di Instagramnya Sri Mulyani. Bercanda Bu ya, bercanda ya. Thank you Bu Julia. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, saya mohon izin dulu ya, kita ada meeting lagi. Kita akan ketemu setiap hari Senin jam 8 malam ya. Buat yang belum terjawab, mohon maaf kalau ada yang belum terjawab ya, sepertinya sudah semua ya. Oke, thank you teman-teman semua yang mohon maaf yang belum terjawab. Kita akan ketemu lagi hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya, makasih semuanya, mari.